Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran hadis tentang niat riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab, disajikan oleh Kamiluddin SPDI dalam PPG Guru Madrasah UIN Araniri, Banda Aceh, gelombang 3, Quran Hadis kelas 1, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat hadir kembali untuk melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis tentang takwa. Pada hari ini kita akan membahas hadis tentang niat. Terlebih dahulu, pada ketua kelas bisa disiapkan anggota kawan-kawannya yang lain. Ya, sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita ucapkan tadi akan memberi kelancaran dan keberkahan dalam pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Bapak ingin memeriksa kehadiran daripada siswa dan siswi di kelas 4 ini. Yang pertama, Aisyah Atikah hadir, Alfiatul Fitra hadir, kemudian At-Tahira hadir, Tarisa Nabila hadir, Dara Akila hadir. Alhamdulillah, ternyata sudah hadir semua hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ikhlas. Sahabatku, ketika engkau bekerja, lakukanlah dengan kesungguhan hati. Sahabatku, ketika engkau bekerja, lakukanlah dengan niat. Apa itu niat? Engkau harus tahu. Nyata hasilnya, ikhlas hatinya, antusias semangatnya, tuntas kerjanya. Sahabatku, ketika engkau bekerja, lakukanlah dengan kesungguhan hati. Sahabatku, ketika engkau bekerja, lakukanlah dengan niat. Apa itu niat? Engkau harus tahu. Nyata hasilnya,
Ikhlas hatinya, antusias semangatnya, tuntas kerjanya, nyata hasilnya. Ikhlas hatinya, antusias semangatnya, tuntas kerjanya. Sahabatku, ayo, ayo, tunjukkan niatmu. Sahabatku, ayo, ayo, tunjukkan niatmu. Niat yang tulus, kerja yang benar, hasil yang barokah, itulah ahli surga. Niat yang tulus, kerja yang benar, hasil yang barokah, itulah ahli surga. Baik, setelah kita mendengar lagu ikhlas tadi, mungkin dapat kita simak bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus didasari yang pertama dengan niat. Niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, supaya kita akan mendapatkan hasil apa yang kita niatkan itu menjadi pahala dan amal ibadah. Sekarang tibalah saatnya kita akan mengamati materi pelajaran kita pada hari ini. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Setelah kita membaca hadis tentang niat, maka tibalah saatnya kita mengartikan hadis tentang niat. Pada siswa dan siswi, mohon ikuti arti mufradat hadis berikut ini. Yaqulu, bersabda, innama, sesungguhnya, a'malu, amal itu, bin niyati, bergantung pada niatnya, wa innama, dan sesungguhnya, bikulli, setiap, imri'in, orang, manawa, yang diniatkan, paman, barang siapa, hijratuhu, hijrahnya, ila, untuk, dunia, yusibuha, yang hendak diperolehnya, atau imra'atin, wanita, yungkihuha, yang akan dinikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya, mahajara, apa yang dihijrahkan, ilaihi, sesuatu yang dimaksud. Alhamdulillah sudah kita lihat tayangan sumber belajar kita pada hari ini. Yang pertama tayangan tadi tentang bacaan hadis tentang niat. Kemudian yang kedua tentang arti kata hadis tentang niat. Karenanya kalian sudah mengamati dan melihat dan tadi sudah juga mengikut bacaan hadis tentang niat tadi. Kemudian
Marilah sama-sama kita akan membagi peran dalam kelompok ini. Dan sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mampu menyebutkan arti kata hadis dan taniyah. Yang kedua, menganalisis arti hadis dan taniyah. Yang mana manfaat daripada hadis tentang niat ini nanti, tentunya kalian dapat memahami terjemahan dari hadis tentang niat itu melalui proses membaca, kemudian nanti menganalisis hadis tentang niat. Di akhir nanti akan diadakan presentasi. Baik sekalian, anak-anak Bapak sekalian, tahap selanjutnya kita akan masuk kepada pembagian kelompok, yang mana model pembelajaran kita hari ini yaitu kooperatif script. Jadi Bapak akan membagi pasangan kelompok satu dan kelompok yang lain. Jadi ini ada 6 kelompok, terdiri dari 5 atau sekitar 4 orang. Nah, jumlahnya itu ada sekitar 27 orang yang ada di kelas ini. Baik, Bapak akan pasangkan, yaitu ini kelompok A akan berpasangan dengan kelompok B, kelompok C akan berpasangan dengan kelompok D, kemudian kelompok D akan berpasangan dengan kelompok F. Jadi ada 3 pasang kelompok. Yang mana tugas kalian nanti yaitu melaksanakan diskusi dan akan menyampaikan hasil diskusinya secara berpasang-pasangan. Ada yang nanti yaitu menyusun lafaz hadisnya, dan kemudian ada lagi nanti dalam presentasinya yaitu mengartikan hadis. Nah, selanjutnya bertukar peran. Mungkin kelompok A akan menyampaikan, ya, ternyata sudah selesai diskusi, kemudian ini tahap kepada presentasi. Kemudian Bapak akan membagi kartu hadis. Ada kartu arti kata-kata dan ada kartu lafaz. Masing-masing dari kelompok nanti akan bagi sesuai dengan pasangannya. Ini untuk kelompok A, hafal hadis. Kemudian ini untuk kelompok B, hafal hadisnya. Akan maju ke depan menyusun daripada arti kata hadis. Yang pertama untuk lafaz hadis dari kelompok A, kemudian untuk arti hadis nanti untuk kelompok B. Setelah itu akan dipresentasikan bacaannya secara bergantian. Kelompok A akan membacakan hadis, lafaz hadisnya, kemudian kelompok B akan mengartikan hadisnya. Kemudian bertukar peran. Kelompok A akan membacakan kelompok A, kelompok B akan membacakan lafaz hadis, dan kelompok A akan membacakan arti kata-kata. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kalian bisa teringat sehingga dapat menghafal arti kata-kata hadis, dan nantinya pada akhirnya akan menerjemahkan hadis utamanya. Baik, ternyata kelompok A dan kelompok B sudah selesai. Silakan kelompok C dan kelompok D. Ya, ternyata kelompok D, C dan D sudah selesai. Kelompok E dan kelompok F juga sudah selesai. Berarti hari ini sudah selesai hasil diskusi kita. Selanjutnya kepada siswa dan siswi sekalian dapat mencatat terjemahan hadisnya secara lengkap. Nanti kita akan lihat secara kompleks apakah hadis yang sudah kalian terjemahkan itu sudah sesuai menurut urutannya. Ya baik, ternyata sudah selesai semua disusun. Nah, berikutnya Bapak akan menyampaikan penguatan materi, yaitu coba disimak kembali daripada arti kata hadis tentang niat tadi. Mari sama-sama kita lihat terjemahan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung pada niatnya. Kemudian selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mendemonstrasikan bacaan hadis tentang niat, menghafal hadis tentang niat. Karenanya yang hari ini kita dipelajari mudah-mudahan dapat dihafal untuk sebagai bekal atau bahan pelajaran selanjutnya. Nah, kemudian Bapak menyampaikan pesan moral kepada kalian semua bahwa setiap pekerjaan harus dimulai dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya setiap perbuatan kita menjadi amal ibadah dan mendapat pahala sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena untuk penutup marilah kita membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek pembelajaran Quran hadis kali ini, dan mudah-mudahan inovasi terus tiada henti mewujudkan madrasah hebat yang bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.